Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah dari program studi Tadris Matematika. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, dan untuk materi pertama dari metode numerik yaitu turunan. Nah, dalam metode numerik, turunan merupakan salah satu konsep yang penting, di mana turunan menggambarkan perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Nah, dalam konteks metode numerik, turunan seringkali dihitung dengan menggunakan pendekatan numerik daripada menggunakan rumus turunan yang diperoleh secara analitik. Nah, metode numerik untuk menghitung turunan melibatkan pendekatan aproksimasi terhadap turunan fungsi sejati. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data diskret atau titik-titik yang terbatas. Nah, mengapa kita menggunakan metode numerik pada turunan? Karena dalam beberapa kasus, turunan suatu fungsi tidak dapat diselesaikan secara analitik atau tidak mudah dihitung secara langsung. Nah, dalam metode numerik, memungkinkan kita untuk mendekati nilai turunan dengan menggunakan pendekatan matematika. Nah, selain itu, metode numerik juga berguna ketika kita ingin mendapatkan solusi numerik yang lebih akurat dan presisi tinggi. Metode numerik juga membantu dalam mengatasi masalah numerik yang muncul dalam perhitungan turunan. Misalnya, dalam perhitungan turunan numerik, terdapat masalah pembulatan dan kesalahan numerik yang dapat memengaruhi hasil yang akurat. Nah, dengan demikian, metode numerik pada turunan membantu kita dalam mendapatkan solusi numerik yang akurat dan presisi tinggi, mengatasi masalah numerik yang muncul dalam perhitungan turunan, dan memungkinkan perhitungan turunan pada data yang terbatas. Nah, selanjutnya dalam metode numerik materi turunan terdapat beberapa metode. Untuk metode pertama yaitu metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi dari turunan, di mana f aksen x0-nya itu sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 per h. Nah, adapun algoritma dari metode selisih maju, yaitu pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya eksak. 3. Masukkan nilai pendekatan awal dengan batas bawah A dan batas atas B dan nilai step H. Tentukan jumlah N yaitu area. Untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita menghitung f aksen X0 sama dengan fx0 ditambah H dikurang fx0 per H. Kemudian tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X. Sehingga kita melakukan perhitungan galat dan nilai rata-rata galat. Nah, adapun contoh soal dari metode selisih maju. Jika Fx sama dengan X dikurang E pangkat min X dengan range X sama dengan 0,1 dan hanya adalah 0,05. Tentukan f aksen rata-rata error atau galat dari turunan dengan metode selisih maju. Penyelesaiannya, yang pertama kita definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, di mana fx-nya itu sama dengan x dikurang e pangkat min x, dan nilai turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1 ditambah e pangkat min x. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, di mana batas bawahnya itu adalah 0 dan batas atasnya adalah 1 dan hanya adalah 0,05. Kemudian kita menentukan nilai N-nya yaitu N sama dengan 1 kurang 0 per 0,05, itu hasilnya adalah 20. Nah, untuk X-nya itu sama dengan A sampai B, maka kita hitung F aksen X sampai maka kita hitung f aksen x, fx plus h dikurang fx per h. Selanjutnya, tampilkan nilai x, fx, f aksen x dan f aksen eksaknya dengan seperti di bawah ini.
di mana diperoleh dari iterasi 1 sampai dengan 20, itu nilai rata-rata galatnya adalah 0,0560666. Nah, langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Excel, di mana dari soal ini telah diketahui fx-nya, f aksen x, batas atas, batas bawah, n, dan hanya. Kemudian kita menggunakan rumus metode selisih maju, sehingga diperoleh dari iterasi 0 sampai dengan iterasi 20-nya itu dihasilkan rata-rata galatnya adalah 0,0156066648. Kemudian, di sini terdapat skrip MATLAB mengenai metode selisih maju yang akan kita implementasikan dari soal sebelumnya dalam aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari metode selisih maju. Langkah pertama kita jalankan, kemudian kita masukkan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1, dan nilai hanya itu adalah 0,05. Sehingga diperolehlah hasil rata-rata errornya itu adalah 0,05607 yang sesuai dengan pengimplementasian pada aplikasi Excel. Nah, metode kedua yaitu metode selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Pada metode ini, titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Jika mulai diambil titik X, maka titik keduanya adalah X kurang H. Sehingga rumus dalam mencari turunan dari Fx adalah F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 ditambah H per H. Nah, adapun algoritma dari metode selisih mundur yaitu pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya. Masukkan nilai pendekatan awal di mana batas A, batas bawah A dan batas atas B dan nilai step H. Kemudian tentukan jumlah n yaitu area. Untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung dengan menggunakan rumus metode selisih mundur. Kemudian, tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak. Kemudian kita hitung galat dan nilai rata-ratanya. Nah, berikut ini contoh soal dari metode selisih mundur. Hitung diferensial Fx sama dengan X pangkat 3. Dikurang 2x kuadrat dikurang x dari range x sama dengan min 0,5, 0,5. Dengan H adalah 0,05 menggunakan metode selisih mundur. Nah, langkah pertama kita definisikan Fx, di mana diketahui dari soal Fx itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x. Kemudian kita definisikan fungsi turunannya, yaitu diperoleh 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Kemudian masukkan nilai pendekatan awal di mana batas A-nya adalah min 0,5, batas B-nya adalah 0,5 dan H-nya adalah 0,05. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung dengan menggunakan rumus selisih mundur. Kemudian tampilkan nilai I, X, F aksen X, dan F aksen eksaknya. Sehingga diperoleh dari iterasi 0 sampai dengan iterasi 20 nilai rata-rata galatnya adalah 0,1025. Kemudian kita implementasikan pada Excel. Nah, di sini dari soal tadi diketahui Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang X. Kemudian kita turunkan, maka F aksen X-nya itu adalah X 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Dengan batas atasnya itu 0,5, batas bawahnya adalah min 0,5, N-nya adalah 20, dan H-nya itu adalah 0,05. Dengan menggunakan metode selisih mundur,
maka diperoleh hasil iterasi dari 0 sampai 20 itu rata-rata galatnya adalah 0,1025. Nah, di sini terdapat script MATLAB yang akan kita implementasikan pada soal sebelumnya dalam aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat script mengenai metode selisih mundur. Langkah pertama kita jalankan, kemudian masukkan batas bawahnya itu adalah min 0,5, batas atasnya adalah 0,5, kemudian nilai H-nya itu adalah 0,05. Nah, sehingga diperolehlah hasil rata-rata errornya adalah 0,102500. Selanjutnya, metode selisih pusat. Metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada titik X kurang H, yaitu F1 aksen X0 dikurang H sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Kemudian, rumus selisih maju pada titik X, yaitu F2 aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Sehingga diperolehlah rumus umum diferensial dari metode selisih pusat itu adalah F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H. Adapun algoritma dari metode selisih pusat yaitu pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya. Dan masukkan nilai pendekatan awal, batas A dan batas B serta nilai step H-nya. Kemudian tentukan jumlah n yaitu area. Untuk x sama dengan A sampai dengan B hitung dengan menggunakan rumus selisih pusat. Kemudian, tampilkan nilai X, Fx, dan F aksen X, serta F aksen eksaknya. Kemudian kita hitung galat dan nilai rata-rata galat. Nah, adapun contoh soal dari metode selisih pusat, yaitu hitung diferensial Fx sama dengan F pangkat min X sin 2X ditambah 1 dari range X sama dengan 0,1. Dengan hanya sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Penyelesaiannya, definisikan fungsi fx yang akan dicari, yaitu fx sama dengan e pangkat min x sin 2x ditambah 1. Kemudian kita turunkan, maka diperolehlah 2e pangkat min x cos 2x kurang e pangkat min x sin 2x. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awalnya di mana batas A adalah 0, B-nya adalah 1, dan H-nya adalah 0,05. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung menggunakan rumus metode selisih pusat, di mana kita tampilkan nilai I, X, F aksen X plus, dan F aksen eksaknya, serta galatnya dari iterasi 0 sampai dengan iterasi ke-20, dengan nilai rata-rata yang diperoleh, yaitu 0,001561. Kemudian, kita akan aplikasikan pada Excel, di mana di sini terdapat soal, diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3,3x ditambah 2,3. Kemudian diturunkan diperoleh f aksen x-nya itu sama dengan 2x dikurang 3,3. Dan untuk batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0, untuk n-nya adalah 10 dan h-nya adalah 0,1. Dengan menggunakan rumus dari metode selisih pusat, maka diperoleh dari iterasi 0 sampai dengan iterasi 10, itu rata-rata galatnya adalah 2,277. Selanjutnya, di sini terdapat skrip metode selisih pusat yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB. Langkah pertama, pada skrip metode selisih pusat kita jalankan, kemudian masukkan batas bawahnya adalah 0,
batas atasnya adalah 1, dan nilai H-nya itu adalah 0,05. Sehingga diperolehlah rata-rata errornya yaitu 0,001561. Materi selanjutnya yaitu tentang integrasi numerik. Nah, yang pertama, deskripsi masalah dari integrasi numerik. Nah, di dalam kalkulus terdapat dua hal yang penting, yaitu integral atau dia dikenal sebagai antiturunan dan derivatif atau turunan. Nah, untuk integral itu dibagi menjadi dua. Integral tak tentu, itu misalnya integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Sedangkan integral tentu itu integral dengan batas a dan batas b, fx dx sama dengan fb kurang fa. Integral tentu secara umum merupakan luasan daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu y. Nah, ini merupakan gambar kurva dari integral tentu. Kemudian, proses integrasi melakukan pengintegralan pada bagian-bagian terkecil, dan pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara numerik. Nah, selanjutnya adapun metode dari integral Riemann. Nah, di sini luasan daerah dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu y. Kemudian luasan dibagi menjadi n bagian pada range a, b. Selanjutnya kita menghitung LI, di mana luasan setiap persegi panjang, di mana LI-nya itu sama dengan fxi delta xi. Selanjutnya, nah untuk jumlah keseluruhan adalah jumlah LI dituliskan L sama dengan L0 ditambah L2 sampai dengan Ln, sehingga diperoleh sigma I sama dengan 0 sampai dengan N untuk fxi-nya dikali delta xi, di mana delta 0 sampai dengan delta N sama dengan H, sehingga diperoleh integral batas bawah A dan batas B fx dx sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai dengan N fxi. Nah, adapun jenis-jenis dari integral Riemann yaitu Riemann-Curie, di mana dalam mencari Riemann-Curie yaitu integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 fxi. Kemudian pada Riemann tengah itu menggunakan integral batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 dikali, sampai dengan N fx xi rata-rata. Kemudian pada Riemann kanan yaitu integral batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan H dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N fxi. Kemudian adapun algoritma dari integral Riemann yaitu yang pertama kita input nilai A, B, fx dan jumlah segmennya. Kemudian outputnya yaitu hasil integrasi. Dan langkah-langkahnya, pertama definisikan fungsi fx. Kemudian tentukan batas bawah dan batas atas dari integrasi. Kemudian hitung H sama dengan B kurang A per N. Selanjutnya kita hitung L-nya itu sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai dengan N fxi. Nah, di sini terdapat contoh dari integral numerik, integral Riemann. Pertama, cari luas wilayah daerah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya untuk mencari nilai L-nya itu integral A, batas bawah A dan batas
atas B untuk fx dx. Nah, kita masukkan nilai fx-nya. Kemudian kita hitung hasil integralnya, maka diperoleh L-nya itu sama dengan 20/3. Nah, di samping ini terdapat kurva dari fx sama dengan x kuadrat plus 2 dengan batas 0 dan batas atasnya adalah 2. Selanjutnya, adapun contoh soal dari Riemann kanan. Dengan penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas dari kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 dengan menggunakan 4 persegi panjang. Nah, di sini diketahui fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 2 dan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2 dan nilai n-nya itu sama dengan 4. Kemudian kita mencari nilai H-nya dengan rumus B dikurang A per N, maka diperoleh nilai H-nya adalah 0,5. Nah, ditanyakan itu Riemann kanannya, di mana dalam mencari Riemann kanan, kita menggunakan rumus L sama dengan sigma K sama dengan I sampai dengan H, di mana H-nya dikali fxk dengan L area itu sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Nah, di sini telah terdapat nilai L1-nya itu sama dengan 1,125, L2-nya itu sama dengan 1,5, L3 sama dengan 2,125, dan L4-nya itu 3. Kemudian kita substitusikan L1, L2, L3, dan L4 untuk mencari L areanya, maka diperoleh 7,75. Nah, untuk nilai errornya, yaitu kita menggunakan rumus L sebenarnya dikurang L pendekatan per L sebenarnya dikali 100. Maka diperolehlah nilai errornya adalah 16,2%. Di samping ini terdapat kurva pada fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dengan batas 0, dengan batas bawah 0 hingga batas atasnya adalah 2 yang menggunakan 4 persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya kita implementasikan pada aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya menggunakan salah satu pengembangan dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita akan implementasikan dari soal sebelumnya, di mana kita masukkan fungsi x-nya yaitu x kuadrat ditambah x. Dan masukkan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya adalah 2 dengan nilai n-nya yaitu 4. Kemudian kita mulai. Nah, di sini kita pilih Riemann kanan sehingga diperolehlah hasil kurva dari fx pangkat 2 ditambah x dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2 dengan banyaknya ruas yaitu 4 persegi panjang. Nah, kemudian di sini terdapat skrip dari metode integral Riemann kanan. Kita akan implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, langkah pertama, kita jalankan skrip Riemann kanan. Kemudian masukkan batas bawah integral yaitu 0 dan batas atas integral adalah 2. Kemudian jumlah iterasi yaitu 4. Nah, sehingga diperolehlah hasil dari integral Riemann kanan yaitu 7,75. Dan hasil grafiknya seperti ini dengan fungsi fx, x kuadrat ditambah x dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal dari
integral Riemann kiri, di mana estimasi luas dari bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dengan rentan nilai antara x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2 dengan menggunakan 4 persegi panjang. Nah, di sini diketahui fx-nya itu x kuadrat ditambah 2, batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2 dan n-nya sama dengan 10. Kemudian di sini nilai h-nya yaitu sama dengan 0,5. Kemudian yang ingin dicari adalah Riemann kiri. Diketahui untuk mencari Riemann kiri yaitu dengan L sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan H untuk H dikali Fxk. Dengan mencari L areanya adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Nah, sehingga diperolehlah hasil nilai L1-nya adalah 1, L2-nya adalah 1,125, L3-nya adalah 1,5, dan L4-nya adalah 2,125. Nah, untuk L areanya itu diperolehlah hasil 5,75 dan untuk nilai errornya adalah 13,7%. Nah, di samping ini terdapat kurva grafik dari Riemann kiri dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2. Selanjutnya kita implementasikan pada aplikasi GeoGebra. Nah, di sini terdapat fungsi batas bawah dan batas atasnya serta ruas n-nya. Kemudian yang ingin kita cari yaitu Riemann kirinya, maka kita pilih Riemann kiri. Sehingga diperolehlah hasil grafiknya yaitu seperti pada gambar di samping. Dengan diketahui fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah x, dan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Selanjutnya, nah di sini terdapat skrip dari integral Riemann kiri yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB dari soal sebelumnya. Nah, di sini telah terdapat skrip dari Riemann kiri. Langkah pertama kita jalankan, kemudian kita masukkan batas bawah integral yaitu 0, batas atasnya adalah 2, kemudian jumlah iterasinya adalah 4. Sehingga diperolehlah hasil iterasinya yaitu pada Riemann kiri 5,75 dengan grafik seperti ini dengan batas bawah adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, selanjutnya adapun contoh soal dari Riemann tengah yaitu kita terdapat luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dengan rentang nilai antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 dengan menggunakan 4 persegi panjang. Diketahui x kuadrat ditambah 2 dan a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2 dan n-nya sama dengan 4. Dengan mencari nilai h-nya yaitu b dikurang a per n itu sama dengan 0,5. Nah, diketahui untuk mencari luas dari Riemann tengah yaitu sigma K sama dengan 1 sampai dengan H untuk H dikali Fx rata-rata K. Dan untuk L areanya adalah L1 plus L2 plus L3 plus L4. Nah, di sini untuk L1-nya diperoleh 1,03125, L2-nya itu diperoleh 1,28125, L3-nya adalah 1,78125 dan L4-nya adalah 2,53125. Nah, diperolehlah hasil L areanya adalah 6,625 dan untuk nilai errornya adalah 0,625%. Nah, di samping ini terdapat kurva dari Riemann tengah. Selanjutnya kita simulasikan pada aplikasi GeoGebra. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah Riemann tengahnya, maka kita pilih midpoint rule. Sehingga diperolehlah kurva
untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah x dengan batas bawah adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, kemudian di sini terdapat skrip dari integral Riemann pusat, di mana kita akan implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari Riemann tengah. Langkah pertama kita jalankan skripnya, kemudian kita masukkan batas bawah integral yaitu 0, batas atasnya adalah 2, dan masukkan jumlah iterasi yaitu 4. Sehingga diperolehlah hasil dari Riemann tengahnya yaitu 6,625. Nah, metode selanjutnya yaitu metode trapesium. Kaidah trapesium satu bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial order 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx diganti oleh garis lurus seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, luasan bidang di bawah fungsi fx antara nilai x sama dengan a dan x sama dengan b dengan pendekatan dilakukan dengan satu bias atau trapesium. Nah, berdasarkan rumus geometri, maka diperolehlah integral batas bawah a sampai dengan b untuk fx dx itu setara dengan b dikurang a dikali fa ditambah fb per 2. Kemudian, untuk mengurai kesalahan yang terjadi pada gambar 1 sebelumnya, maka kurva lengkung didekati oleh sejumlah garis lurus, sehingga terbentuklah banyaknya bias seperti pada gambar kedua. Di mana pada gambar kedua, panjang bias adalah sama untuk delta x-nya. Dan apabila terjadi n bias, berarti panjang masing-masing bias adalah delta x sama dengan b dikurang a per n. Dengan batas-batas bias diberi notasi x0 sama dengan a, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan b. Kemudian, adapun integral total dapat dituliskan dalam bentuk I sama dengan delta x per 2 dikali fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan n kurang 1 fxi ditambah fxn. Kemudian, adapun algoritma dari metode trapesium dengan input A, B, Fx, dan jumlah segmen, kemudian outputnya hasil integrasi. Langkah-langkahnya, pertama definisikan fungsi Fx. Kemudian tentukan batas bawah dan batas atas dari integrasi. Kemudian tentukan jumlah pembagi n. Dan hitung H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian kita hitung N-nya itu sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kurang 1 Fi ditambah Fn. Nah, di sini terdapat contoh dari kaidah trapesium satu bias. Hitunglah integral dari 0 sampai 4 untuk E pangkat X dx. Nah, penyelesaiannya secara numerik. Yang pertama, integral A sampai B fx dx itu sama dengan B dikurang A dikali fa ditambah fb per 2. Di mana di sini kita substitusikan, diketahui dari soal B-nya itu atau batas atasnya adalah 4 dan A-nya itu merupakan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian kita substitusikan pada persamaan yang ada. Maka diperolehlah integral A sampai dengan B fx dx itu sama dengan 4 dikurang 0 dikali E pangkat 0 ditambah E pangkat 4 per 2. Maka hasilnya adalah integral A sampai B fx dx setara dengan 111,196. Dan di sini terdapat hasil dari
aplikasi MATLAB dengan memasukkan nilai A sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 4, diperolehlah hasil I-nya itu sama dengan 111,1963. Baik, pada contoh soal dari trapesium satu pias, kita akan implementasikan pada aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita masukkan fungsi yang ingin dicari, yaitu E pangkat X. Kemudian, kita masukkan batasnya, yaitu adapun batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 4. Kemudian, kita masukkan nilai N-nya atau banyaknya ruas yang ingin dicari. Misal N-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini kita dapat setting, misalkan untuk slidernya itu maksimal 50. Nah, kemudian masukkan nilai A-nya. A sama dengan upper sum dengan fungsinya itu F, kemudian X dalam kurung A, X dalam kurung B, 5, N. Nah, sehingga diperolehlah nilai A-nya yaitu 77,87. Kemudian kita masukkan nilai B-nya. Lower sum yang fungsinya itu F. Kemudian X A, X B, N. Dan nilai B yang diperoleh adalah 34,99. Selanjutnya untuk nilai C-nya sama dengan integral, kita pilih fungsi dan variabel. Integral F, variabelnya itu X A, X B. Enter. Nah, sehingga diperolehlah nilai C-nya yaitu 53,6. Nah, misal kita menambahkan ruasnya, maka dapat dilihat pada gambar ini terdapat kurva dalam metode trapesium dengan satu pias. Nah, untuk contoh kedua yaitu trapesium n pias, di mana hitunglah integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium dengan selang h sama dengan delta x sama dengan 2,1. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus metode trapesium. Kemudian kita substitusikan nilai delta x-nya dan nilai fx-nya sehingga kita peroleh L-nya itu sama dengan 1,005. Dengan menggunakan metode analitik itu kita peroleh integral 0 sampai 1 untuk 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 yang dibatasi oleh 0 sampai 1. Maka diperoleh galatnya adalah 0,005. Dimana kita akan simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini dari soal diketahui A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, H-nya adalah 0,1 dan N-nya sama dengan 10. Dengan menggunakan metode trapesium n pias, maka diperolehlah hasilnya yaitu 1,005. Selanjutnya, adapun integrasi Simpson sepertiga, di mana pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola atau koefisien 121. Metode ini merupakan pengembangan metode dari integrasi trapezoida.
Hanya saja pembagiannya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengah. Nah, dengan aturan trapesium, di mana L-nya itu sama dengan delta X per 2 dikali Fx kurang 1 ditambah Fxi ditambah dengan delta per 2 dikali Fxi ditambah Fxi plus 1. Kemudian dengan aturan Simpson, titik tengahnya berbobot 2, maka diperolehlah L-nya itu sama dengan integral X per 3 dikali Fxi dikurang 1 ditambah 4 Fxi ditambah Fxi plus 1. Nah, dengan menggunakan pembobot di titik tengah seperti pada gambar di samping, diperolehlah nilai L-nya itu sama dengan delta X per 3, Fx0 ditambah 4, sigma I sama dengan ganjil, sampai dengan N kurang 1, Fxi ditambah 2, sigma I sama dengan genap, sampai N kurang 2, Fxi ditambah Fxn. Kemudian ada pun algoritma dari metode Simpson sepertiga, yaitu A untuk langkah-langkahnya, lihat batas integral pada soal untuk menentukan nilai A dan B-nya. Kemudian hitung lebar segmen dengan menggunakan H adalah B dikurang A per N. Dengan mencari luas metode Simpson NPS dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita hitung hasil akhir penjumlahannya. Nah, contohnya, hitung integral 0 sampai 1, 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson sepertiga selang H sama dengan delta X sama dengan 0,1. Nah, kita substitusikan dari soal pada rumus L, maka kita peroleh L-nya itu sama dengan 1, sedangkan jika kita menggunakan metode analitik itu diperoleh juga nilainya 1. Kemudian di sini terdapat skrip dari integrasi Simpson sepertiga. Kita akan simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari Simpson sepertiga. Langkah pertama kita jalankan, kemudian kita masukkan batas bawah yang diketahui dari soal sebelumnya, yaitu 0 dan batas atasnya adalah 1. Maka batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya nilai eksaknya itu 1 dan nilai pendekatannya 1. Kemudian besar error yang terjadi adalah 0,0000. Nah, selanjutnya integrasi Simpson 3/8. Nah, metode ini sama mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan yang digunakan adalah fungsi kubik dengan koefisien 1,331. Nah, dengan aturan trapesium seperti L-nya itu sama dengan delta X per 2 dikali Fx0 ditambah Fx1 ditambah delta X per 2 dikali Fx1 ditambah Fx2 ditambah delta seper 2 delta per 2 Fx2 ditambah Fx3 dengan aturan Simpson 3/8 dengan titik tengah berbobot 3, yaitu L-nya sama dengan 3/8 delta X dikali Fx0 ditambah 3 Fxi ditambah 3 Fx2 ditambah Fx3. Kemudian diperolehlah ketika kita menggunakan pembobotan titik tengah, maka L-nya itu sama dengan 3/8 delta X dikali Fx0 ditambah 3 sigma I sama dengan 369 sampai dengan N kurang 1 Fxi ditambah 2 sigma I-nya itu sama dengan 369 sampai dengan N kurang 3 Fxi ditambah dengan Fxn. Adapun algoritma dari integrasi Simpson 3/8,
Yang pertama, lihat batas integral pada soal untuk menentukan nilai A dan B-nya. Kemudian, hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian kita mencari luas metode Simpson 3/8 NPS. Kemudian, hitung hasil akhir penjumlahannya. Nah, di sini terdapat contoh dari integrasi Simpson 3/8. Hitung integral 0 sampai 3, 3x kuadrat dx dengan menggunakan metode Simpson 3/8 selang H sama dengan delta x sama dengan 0,2. Nah, di sini diperoleh nilai L-nya yaitu 227. Sedangkan untuk metode analitiknya juga diperoleh untuk integral 0 sampai 3, 3x pangkat 3 dx itu sama dengan 27. Kemudian kita akan simulasikan untuk mengintegrasi Simpson 3/8 ini pada kemudian kita akan simulasikan contoh soal dari integrasi Simpson 3/8 ini pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah diketahui nilai A-nya itu 3, A-nya adalah 0, B-nya adalah 3, H-nya adalah 0,2, dan N-nya sama dengan 15. Dengan menggunakan rumus metode Simpson 3/8, maka diperolehlah hasilnya yaitu 27. Nah, kemudian metode selanjutnya yaitu metode Gauss Quadratur. Metode Gauss Quadratur merupakan metode Newton-Cotes atau trapesium Simpson berdasarkan titik diskrit dengan batas H sama dan luas dihitung dari A sampai B dengan mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Metode Gauss Quadratur, nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Nah, misalnya kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral min 1 sampai 1 fx dx. Maka daerah integrasi dalam selang min 1,1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx setara dengan H per 2 dikali F1 ditambah F min 1 setara dengan F1 ditambah F min 1. Kita misalkan sebagai persamaan A. Dengan H-nya itu tadi adalah 1 dikurang min 1 itu sama dengan 2. Kemudian pada persamaan A, di samping dapat kita tulis sebagai I itu setara dengan C1 FA ditambah C2 FB. Kita misalkan sebagai persamaan B. Dengan A-nya itu adalah min 1, B-nya 1, C1 sama dengan C2, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Nah, sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sebarang pada kurva Y sama dengan fx. Untuk titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx setara dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2. Kita misalkan sebagai persamaan ke C. Nah, dengan C1, C2, X1, dan X2 adalah sebarang nilai. Nah, dapat dilihat dari gambar, diperoleh fx-nya itu sama dengan 1 dan fx-nya adalah X. Kemudian, untuk menyeimbangkan galat positif dan negatif diperlukan nilai dari C1, C2, X1, dan X2 yang sesuai. Nah, untuk mencarinya, kita dapat menggunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati atau galatnya sama dengan 0 saat dihitung menggunakan kaidah trapesium. Adapun fungsinya yaitu
Untuk fx-nya sama dengan 1 diperoleh C1 tambah C2. Kemudian fx-nya sama dengan X diperoleh C1x1 ditambah C2x2. Dan fx-nya sama dengan X kuadrat diperoleh C1x1 kuadrat ditambah dengan C2x2 kuadrat. Begitupun dengan fx3-nya itu diperoleh C1x pangkat 3 ditambah dengan C2x pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan simultan, di mana C1 plus 1 sama dengan 2, C1x1 ditambah C2x2 sama dengan 0, dan C1x kuadrat 1 ditambah C2x kuadrat 2 sama dengan 2/3, dan C1x 3x pangkat 3 ditambah C2x pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian, yang bila dipecahkan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Dan untuk X1-nya itu sama dengan 0,5773. Dan X2-nya itu sama dengan min 0,5773. Jadi, untuk integral min 1 sampai dengan F, itu sama dengan fx dx sama dengan F1 per akar 3 yang bila dipecahkan menghasilkan C1, C2 sama dengan 1. Dan X1-nya itu sama dengan 1 per akar 3. Dan X2-nya adalah min 1 per akar 3. Yang bila dipecahkan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Di mana X1 sama dengan 1 per akar 3. Dan X2-nya adalah min 1 per akar 3. Jadi, untuk integral min 1 sampai dengan 1 fx dx itu setara dengan f 1 per akar 3 ditambah dengan f min 1 per akar 3. Nah, persamaan di atas dinamakan sebagai kaidah Gauss-Legendre. Nah, persamaan di atas dinamakan dengan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Dengan menggunakan kaidah ini, untuk menghitung nilai integral fx dari selang min 1,1, cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi dari x sama dengan 1 per akar 3 dan x-nya sama dengan min 1 per akar 3. Nah, kemudian, adapun transportasi dari integral A sampai B fx dx menjadi integral min 1 sampai 1 ft dt. Nah, untuk menghasilkan integrasi dengan I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx, kita harus melakukan transformasi yang pertama, selang A, B menjadi selang min 1,1. Kemudian pengubah X menjadi T dan didiferensialkan dx menjadi dt. Kemudian di sini selang A, B dan min 1,1 dilukis seperti diagram garis di bawah ini. Nah, dari kedua diagram garis ini dapat kita perbandingkan bahwa X dikurang A per B dikurang A itu sama dengan T dikurang min 1 per 1 dikurang min 1. Sehingga diperoleh untuk X-nya adalah A ditambah B ditambah BT dikurang AT per 2. Sehingga diperolehlah nilai X-nya itu sama dengan A ditambah B ditambah B dikurang A kali T per 2. Nah, dari nilai X di atas dapat diketahui untuk nilai dx-nya adalah B dikurang A per 2 dt. Nah, dengan mensubstitusikan X dan dx, maka diperolehlah hasil integral A sampai B itu fx dx-nya sama dengan B dikurang A per 2 dikali integral min 1 sampai 1 F dalam kurung A ditambah B dikurang A kali T per 2 dt. Nah, selanjutnya, adapun algoritma dari metode Gauss kuadratur 2 titik. Pertama, definisikan fungsi fx-nya. Kemudian tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi. Hitung nilai konversi variabelnya, di mana dengan menggunakan X sama dengan 1/2 B dikurang A dikali U ditambah 1/2 B ditambah A. Kemudian tentukan fungsi GU dengan GU sama dengan 1/2 dikali B dikurang A
kali F 1/2 B dikurangi A kali U ditambah 1/2 dikali B ditambah A. Kemudian kita hitung nilai L-nya adalah G dikali min 1/3 ditambah 1/3. Nah, untuk contoh soalnya, dengan hitunglah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx dengan menggunakan Gauss kuadratur 2 titik. Pertama yang harus kita lakukan menghitung nilai U-nya terlebih dahulu, di mana U-nya itu sama dengan 2X dikurang B ditambah A, di mana batas B-nya adalah 1 dan A-nya adalah 0, maka diperolehlah U sama dengan 2X dikurang 1. Atau dapat dituliskan X-nya itu sama dengan 1/2 dikali U ditambah 1. Nah, dengan demikian diperolehlah fungsi GU-nya, yaitu 1/2 dikali 1/2 U ditambah 1 kuadrat, itu sama dengan 1/8 U ditambah 1 kuadrat. Selanjutnya, dengan menggunakan integrasi kuadratur Gauss pendekatan 2 titik diperoleh, L-nya itu sama dengan 0,3333. Nah, di sini terdapat skrip dari metode Gauss kuadratur 2 titik. Dan kita akan implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari metode kuadratur 2 titik. Langkah pertama, kita jalankan skripnya, kemudian kita masukkan fungsi fx, kemudian kita masukkan fungsinya yaitu x kuadrat. Kemudian masukkan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Dan hasil kuadratur Gauss pendekatan 2 titik adalah 0,3333. Sehingga hasilnya adalah 0,333. Nah, adapun dari kaidah Gauss-Legendre. Nah, adapun kaidah Gauss-Legendre 3 titik, yaitu dapat dituliskan I sama dengan integral 1 sampai 1 fx dx setara dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah C3 fx3. Di sini parameter x1, x2, x3, C1, C2, dan C3-nya dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa kodrat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi, di mana fx1-nya sama dengan 1, fx1 sama dengan x pangkat 3, dan fx-nya adalah x, dan fx-nya adalah x pangkat 4, serta fx-nya sama dengan x pangkat 2, dan fx-nya sama dengan x pangkat 5. Nah, dengan cara yang sama seperti penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik diperoleh 6 buah persamaan simultan yang solusinya adalah C1-nya sama dengan 5/9, C2 sama dengan 8/9, C3 sama dengan 5/9, X1-nya sama dengan min akar 3/5, dan X2-nya adalah 0, dan X1-nya adalah akar 3/5. Nah, kemudian kita substitusikan pada kaidah Gauss-Legendre 3 titik. Maka diperoleh integral min 1 sampai 1 fx dx setara dengan 5/9 f dikali min akar 3/5 ditambah 8/9 fx, f0 ditambah 5/9 f akar 3/5. Kemudian ada pun algoritma metode Gauss-Legendre 3 titik, yaitu pertama definisikan fungsi fx, kemudian tentukan batas bawah dan batas atasnya, dan hitung nilai konversi variabel. Untuk x-nya sama dengan 1/2 b dikurang a dikali u ditambah 1/2 b ditambah a. Kemudian kita menentukan nilai GU-nya, dan selanjutnya kita hitung nilai L-nya. Nah, untuk contoh soalnya,
Hitung integral 0 sampai 4 untuk E pangkat X dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik. Nah, karena batas A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 4, maka terlebih dahulu kita lakukan transformasi X dan dx menjadi, di mana X-nya itu sama dengan diperoleh 2 ditambah 2XD, dan dx-nya adalah 4 dikurang 0/2 dxd sama dengan 2 dxd. Nah, diperolehlah hasil transformasi X dan dx-nya adalah integral 0 sampai 4 dengan E pangkat X dx sama dengan integral min 1 sampai 1 untuk E pangkat 2 ditambah 2 XD dikali 2 dxd sama dengan integral min 1 sampai 1 2E pangkat 2 ditambah 2 XD dikali dxd. Nah, jika kita menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik, maka diperoleh jika C1 sama dengan min 0,556 untuk X1-nya itu sama dengan 3,13915546. Kemudian C2-nya adalah 0,889 untuk X2 sama dengan 14,77811122. Dan C3 sama dengan 0,556 untuk X1 sama dengan 69,5704925. Sehingga nilai integral numeriknya adalah I sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah C3 fx3. Nah, kemudian galat relatif yang diperoleh adalah 0,13%. Selanjutnya yaitu kaidah Gauss-Legendre n titik. Penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik dan Gauss-Legendre 3 titik dapat dirampatkan untuk menghasilkan kaidah Gauss-Legendre n titik dengan menggunakan rumus integral min 1 sampai 1 fx ds setara dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 sampai dengan Cn fxn. Nah, dari nilai Ci dan Xi dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode Gauss-Legendre n titik itu dengan menggunakan seperti tabel-tabel di bawah ini. Untuk n-nya itu 2 sampai 6, adapun faktor bobotnya dan argumen fungsinya serta galat pemotongannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan diferensial biasa. Yang pertama, misalkan terdapat persamaan diferensial yaitu Y aksen ditambah Y sama dengan K. Maka kita tahu paling sedikit ada 2 peubah di dalam persamaan tersebut. Kemudian dari sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja secara langsung. Misalkan kita ingin memisahkan variabel Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Maka kita dapat solusi umumnya yaitu Y sama dengan A E pangkat BX ditambah C, di mana A dan B adalah tetapan. Nah, jika kita lihat dari contoh di atas itu, peubah dari variabel Y hanya ada di kiri dan di kanan tidak ada. Nah, cara mencari solusi analitik ini dinamakan metode analitik. Nah, semakin banyak peubah yang terlibat, contohnya di persamaan diferensial sebagian atau persamaan diferensial Nirlanger, semakin sulit dalam mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya atau sulit mencari ide bagaimana cara mendapatkan solusi secara analitik. Nah, di sini tidak semua persamaan diferensial memiliki solusi analitik. Namun, kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu peubah menggunakan metode numerik.
Nah, saat kita menggunakan metode numerik, pasti ada dua komponen yang dihitung. Pertama adalah nilai hampiran PAUBA itu sendiri. Misalnya nilai hampiran PAUBA Y pada saat X bernilai 1. Kemudian yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya nilai hampiran variabel Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameternya sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai X, Y. Nilai eksak Y berada di rentan nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik yaitu karena adanya nilai error, dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak bisa dilakukan oleh komputer secara langsung. Nah, kita masuk pada pembahasan persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tak diketahui. Persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa, di mana memiliki satu PAUBA bebas, dan juga persamaan diferensial parsial itu memiliki dua atau lebih PAUBA bebas. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial yaitu Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y. Selanjutnya, dalam persamaan diferensial biasa, itu merupakan persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu PAUBA bebas, di mana PAUBA bebas biasanya disimbolkan dengan X. Suatu persamaan diferensial biasa order n dapat dituliskan dalam bentuk fx, y aksen, y double aksen sampai dengan y pangkat n itu sama dengan 0. Dengan derajat dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan pada orde di persamaan diferensial itu menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, adapun contoh dari persamaan diferensial biasa yaitu untuk dy per dx sama dengan x ditambah 1 itu merupakan PD order 1 dengan derajat 1. Sedangkan jika y double aksen pangkat 4 ditambah y kali y aksen sama dengan x ini merupakan PD order 2 dengan derajat 4. PAUBA bebasnya adalah x, sedangkan PAUBA tarikatnya adalah y yang merupakan fungsi dari x, atau dapat ditulis sebagai y sama dengan gx. Kemudian, persamaan diferensial biasa berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaannya, PDB dapat dikelompokkan berdasarkan dengan ordenya, di mana PDB orde 1 merupakan turunan tertingginya adalah turunan pertama. PDB orde 2 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua. Kemudian sampai seterusnya untuk PDB dengan orde yang lebih tinggi, di mana PDB orde 2 ke atas itu dinamakan sebagai PDB orde lanjut. Nah, dalam persamaan diferensial biasa itu dibagi menjadi dua, homogen dan non-homogen. Untuk PDB homogen, yaitu ruas kirinya merupakan variabel terikat dan ruas kanannya adalah 0. Contohnya, 3 dy per dt dikurang 5y sama dengan 0. Nah, adapun PDB non-homogen yaitu ruas kirinya berupa variabel terikat dan ruas kanannya berupa konstanta atau variabel bebas. Contohnya yaitu dy per dt dikurang 5y sama dengan min 25. Kemudian, persamaan diferensial biasa linear dan non-linear, di mana PDB linear merupakan suatu PDB yang variabel terikat dan turunannya bersifat linear atau berpangkat 1. Kemudian pada PDB non-linear
merupakan suatu PDB yang variabelnya terikat dan turunannya bersifat non-linear atau tidak berpangkat 1. Contoh dari PDB linear yaitu Y aksen ditambah 2X sama dengan 0. Sedangkan contoh PDB non-linear yaitu Y aksen ditambah X kuadrat Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan diferensial biasa dalam penyelesaiannya secara numerik berarti menghitung nilai fungsi dari XR plus 1 sama dengan XR ditambah H. Nah, dengan H adalah ukuran langkah atau step setiap lelaran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik. Sedangkan pada metode numerik, nilai awalnya itu pada persamaan pertama berfungsi untuk memulai lelaran. Nah, terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti. Nah, ada 3 metode dalam metode numerik untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa. Pertama, kita menggunakan metode Euler, kedua metode Heun, dan ketiga metode Runcuta. Nah, untuk metode Euler, diberikan PDB orde 1 untuk Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y. Dan nilai awalnya yaitu Y x0 sama dengan Y0. Misalkan YR sama dengan YXR, adapun hampiran nilai Y dari X, R yang dihitung dengan metode Euler. Nah, dalam hal ini, untuk XR sama dengan X0 ditambah RH, untuk R-nya itu 0, 1, 2, sampai dengan N. Nah, pada metode Euler diturunkan dengan cara mengurangkan YXR ditambah 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, di mana YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah XR tambah 1 kurang XR per 1 faktorial kali Y aksen XR ditambah XR tambah 1 dikurang XR kuadrat per 2 faktorial kali Y double aksen T sampai seterusnya. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, bila persamaan kedua dipotong sampai suku orde 3, maka diperolehlah untuk persamaan kedua ini untuk XR-nya itu lebih kecil dari T, lebih kecil dari XR plus 1. Kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, berdasarkan dari persamaan pertama, Y aksen XR sama dengan FXR, YR. Dan XR tambah 1 dikurang XR sama dengan H. Maka dari persamaan ketiga dapat ditulis untuk YXR tambah 1 setara dengan YXR ditambah H FXR, YR ditambah H kuadrat per 2 Y double aksen T. Kita misalkan persamaan keempat. Nah, dari dua suku pertama pada persamaan keempat diperoleh YXR plus 1 sama dengan YXR ditambah HF XR, YR, di mana R-nya ini adalah 0, 1, 2, sampai dengan N. Nah, menyatakan metode Euler disebut juga dengan metode orde pertama, karena pada persamaan keempat tadi, kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Nah, untuk menyederhanakan penulisannya, dari persamaan kelima, dapat ditulis lebih singkat untuk YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF XR, YR. Selain dengan bantuan deret Taylor, metode Euler juga dapat diturunkan dengan cara yang berbeda. Contohnya, misalkan kita menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan fx, y pada persamaan diferensial. Nah, di sini untuk Y aksen sama dengan fx, y dan Y x0-nya sama dengan x0, kita integrasikan kedua ruas dalam selang xr, tambah 1. Maka diperoleh integral xr sampai dengan xr
tambah 1 Y aksen X dx sama dengan integral XR sampai dengan XR plus 1 Fx, Yx dx. Kemudian kita gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan, sehingga diperoleh YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah HFXR, YR, yang merupakan metode Euler. Kemudian, tafsiran geometri untuk metode persamaan diferensial biasa. Nah, secara penafsiran bahwa Fx, Y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik X, Y. Kita mulai menarik garis singgung dari titik X0, Y0 dengan gradien Fx0, Y0 dan berhenti di titik X1, Y1. Dengan Y1 dihitung dari persamaan kelima, selanjutnya dari titik X1, Y1 ditarik dari garis dengan gradien Fx1, Y1 dan berhenti di titik X2, Y2. Dengan Y2 dihitung dari persamaan kelima tadi, proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai lelaran ke N, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti pada gambar berikut. Nah, ini hasil gambarnya. Nah, berdasarkan tafsiran geometri dari gambar 1 tadi, kita juga dapat menurunkan metode Euler. Tinjau gambar kedua, gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan Y aksen XR sama dengan Fxr, YR sama dengan delta Y per delta X sama dengan BC per AB sama dengan YR plus 1 dikurangi YR per H, di mana YR ditambah 1, di mana YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF, XR, YR. Nah, adapun analisis galat dari metode Euler. Untuk EP-nya itu setara dengan 1/2 H kuadrat Y double aksen T sama dengan 0H kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai E totalnya adalah sigma R sama dengan 1 sampai dengan N untuk 1/2 H kuadrat YT sama dengan N dikali H kuadrat per 2 YT itu sama dengan B dikurang A per 2H dikali H kuadrat YT sama dengan B kurang A per 2 YT kali H. Dan dengan galat lombukan total ini sebenarnya adalah E total sama dengan YB sejati dikurang YXN Euler. Nah, adapun algoritma dari metode Euler dalam menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sama dengan Ft, Y dengan YT0-nya itu sama dengan Y0 pada X0, B. Nah, kemudian kita akan input T0, B, Y0 dan fungsi F-nya. Dan outputnya yaitu TK dan YK, di mana K-nya adalah 1, 2, 3, sampai dengan N. Nah, langkah-langkahnya, pertama, hitung H sama dengan B dikurang T0 per N. Untuk K-nya itu 1, 2, sampai dengan N. Kemudian, kita hitung nilai TK-nya dan YK-nya, di mana TK sama dengan TK kurang 1 ditambah H. Sedangkan YK-nya itu sama dengan YK kurang 1 ditambah H dikali F TK kurang 1, YK kurang 1. Nah, adapun contoh soal dari metode Euler. Diketahui PDB DY per DX sama dengan X ditambah Y dan Y0-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan metode Euler untuk menghitung Y 0,1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05, diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah YX sama dengan E pangkat X dikurang X kurang 1.
Nah, untuk penyelesaiannya diketahui tadi A-nya itu sama dengan X0 sama dengan 0. B-nya adalah 0,10. H-nya adalah 0,05. Di mana dalam hal ini fx, y sama dengan x ditambah y. Dan penerapan metode Euler pada PDB tersebut adalah YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 0,05 XR ditambah YR. Kemudian, langkah-langkahnya diketahui tadi XR-nya itu sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 1. Untuk X1-nya sama dengan 0,05, maka Y1-nya itu sama dengan 1,050. Untuk X2-nya sama dengan 0,10, maka diperoleh Y2-nya adalah 1,1050. Jadi Y0,10 itu adalah 1,1050. Kemudian, bandingkan dengan nilai solusi sejatinya, di mana Y0,10 sama dengan 0,10 dikurang 0,01 kurang 1 itu hasilnya adalah 0,005170918. Sehingga diperolehlah galatnya adalah 0,005170918 dikurang 1,105 itu sama dengan 1,0998290082. Nah, berikut ini penyelesaian soal dengan menggunakan software penggunaan Excel, di mana dapat dilihat untuk N-nya itu sampai dengan 5, maka diperoleh nilai errornya itu 1,2685377708. Selanjutnya, dari persoalan pada soal, tadi diketahui fx, y dan y aksen sama dengan x ditambah y. Dengan persamaan Eulernya adalah YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H kali F XR, YR. Atau dapat kita tuliskan Y dikali XR ditambah 1 sama dengan Y XR ditambah HF XR, YR. Dapat dilihat grafik dari metode Euler. Untuk metode Heun merupakan perbaikan dari metode Euler sebelumnya. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun, yang merupakan perbaikan metode Euler. Nah, pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal diperbaiki lagi dengan menggunakan metode Heun atau korektor. Nah, adapun metode Heun diturunkan yaitu PDB order 1 untuk YX-nya sama dengan FX, YX. Maka diperolehlah YR ditambah 1 sama dengan H per 2 dikali FXR, YR ditambah FXR ditambah 1, YR ditambah 1. Nah, kemudian dalam metode Heun atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki, dalam persamaan suku ruas kanan mengandung YR ditambah 1, ini adalah solusi perkiraan awal yang dihitung dengan metode Euler, sehingga dapat ditulis untuk prediktornya yaitu Y pangkat 0 YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H F XR, YR. Sedangkan untuk korektornya yaitu YR plus 1 sama dengan YR ditambah H per 2 dikali F XR, Y ditambah F XR tambah 1, Y pangkat 0 R tambah 1. Atau dapat juga ditulis sebagai YR ditambah 1 sama dengan YR plus H per 2 dikali F XR, YR ditambah F XR ditambah 1, YR ditambah H F XR, YR. Nah, di sini adapun tafsiran geometri dalam metode Heun. Pertama, pada selang XR sampai dengan XR plus 1/2 H, kita menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, YR dengan gradien FXR, YR dan kemudian meneruskan
garis singgung dengan gradien fxr tambah 1, y0 r tambah 1 sampai x mencapai xr tambah 1. Nah, ini merupakan grafik dari tafsiran geometri metode Heon. Nah, adapun galat dalam metode Heon dari persamaan P.10 suku H per 2 dikali fxr, yr ditambah fxr tambah 1, y0 r tambah 1 bersesuaian trapesium pada integrasi numerik. Dapat dibuktikan bahwa galat per langkah metode Heon sama dengan galat kaidah trapesium, yaitu EP sama dengan H pangkat 3 per 12 Y aksen T itu sama dengan 0H pangkat 3, di mana XR-nya itu lebih kecil dari T dan lebih kecil dari XR tambah R. Nah, buktinya misalkan untuk YR ditambah 1 adalah nilai Y sejati dari XR plus 1. Dan YR plus 1 adalah hampiran dari nilai Y di XR tambah 1. Kita uraikan YR tambah 1 di sekitar XR. Maka diperoleh YR tambah 1 sama dengan YR ditambah Y aksen R ditambah H kuadrat per 2 Y double aksen R ditambah H pangkat 3 per 6 Y aksen 3 R sampai seterusnya. Dengan menyatakan YR sama dengan FXR, YR sama dengan FR. Maka untuk YR ditambah 1 itu sama dengan YR ditambah H FR ditambah H kuadrat per 2 F aksen R sampai seterusnya. Nah, kemudian kita uraikan F XR tambah 1, Y0 R tambah 1 dengan menggunakan deret Taylor di sekitar XR. Maka diperoleh F XR ditambah 1, Y0 R ditambah 1 sama dengan F XR tambah 1, YR tambah 1. Maka diperolehlah nilainya yaitu FR ditambah H F aksen R ditambah H kuadrat per 2H F double aksen R ditambah sampai seterusnya. Jadi untuk YR ditambah 1 itu sama dengan YR ditambah H per 2 dikali FXR, YR ditambah FXR ditambah 1, Y0 R ditambah 1. Sehingga dapat dituliskan untuk nilai YR tambah 1-nya adalah YR ditambah H FR ditambah H per 2 F aksen R ditambah H pangkat 3 per 4 F double aksen R ditambah sampai seterusnya. Untuk galat per langkah itu sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran, di mana YR ditambah 1 itu dikurang YR ditambah 1. Nah, kita peroleh nilainya yaitu 0 dikali H pangkat 3. Sehingga galat longgokannya adalah untuk EL-nya itu sigma R sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1 per 12 H pangkat 3 Y double aksen T. Nah, di mana diperoleh itu sama dengan min B dikurang A per 12 dikali H kuadrat Y double aksen T. Maka hasilnya adalah 0H kuadrat. Nah, adapun algoritma dari metode Heon dalam menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen F, T, Y dengan YT0-nya itu sama dengan Y0 pada T0, B. Nah, langkahnya yaitu hitung N sama dengan B dikurang T0 per H. Kemudian untuk R-nya ini sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Kemudian hitung nilai TR-nya sama dengan TR kurang 1 ditambah H. Kemudian hitung nilai S1-nya yaitu FTR kurang 1, YR kurang 1. Dan S2-nya itu sama dengan FTR, YR kurang 1 ditambah H dikali S1. Selanjutnya kita hitung nilai YR-nya. Maka diperolehlah YR kurang 1 ditambah H per 2, S1 tambah S2. Selanjutnya, yaitu contoh soal dari langkah-langkah dalam metode Heon. Pertama, diketahui X1-nya itu sama dengan 0,02. Kita
masukkan dalam Y01-nya itu sama dengan Y0 ditambah H fx0, Y0. Nah, nilai Y0-nya itu sama dengan 1 dan nilai H-nya adalah 0,02 untuk X0-nya sama dengan 0 dan Y0-nya adalah 1. Maka diperoleh nilai X1-nya itu sama dengan 1,0200. Kemudian kita cari Y11-nya. Nah, di mana Y11-nya kita cari sama dengan Y0 ditambah H per 2 fx0, Y0 ditambah fx1, Y01. Maka diperoleh nilai Y11-nya adalah 1,0204. Kemudian untuk X2-nya 0,04. Kita masukkan pada Y02 sama dengan Y1 ditambah HFX1, Y1. Maka diperoleh X2-nya adalah 1,0412. Maka Y12-nya diperoleh 1,0416. Sampai seterusnya hingga kita melakukan X5-nya yaitu 0,10. Maka diperoleh Y05-nya adalah 1,1104. Jadi untuk Y 0,10 itu setara dengan 1,1104. Nah, di sini terdapat skrip dari metode Heon yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB. Di sini telah terdapat skrip dari metode Heon. Langkah pertama kita jalankan, kemudian diperolehlah nilai H-nya yaitu 0,0200 dengan hasil yaitu diperoleh errornya adalah 0,005 dan min 1,1041. Nah, adapun dengan menggunakan Excel dapat diperoleh data tabelnya yaitu seperti ini. Dengan menggunakan rumus yang digunakan untuk mencari penyelesaiannya pada data tabel Excel yaitu YXR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF XR, YR-nya. Kemudian diperolehlah nilai YXR tambah 1 itu sama dengan YR ditambah H per 2 dikali XR, YR ditambah F XR ditambah 1, Y0 R ditambah 1. Nah, ini merupakan hasil dari grafik pada metode Heon. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Runge-Kutta. Penyelesaian PDB dengan menggunakan deret Taylor tidak praktis karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan Fx, Y. Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi orde metode deret Taylor, maka semakin tinggi pula turunan fungsi yang harus dihitung. Dalam metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode deret Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Nah, pada metode ini berusaha mendapat derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindari keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Nah, adapun bentuk umum dari metode Runge-Kutta orde N ialah YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah A1 K1 ditambah A2 K2 sampai seterusnya hingga AN KN. Dengan K1-nya adalah HF XI YI dan keduanya adalah HF XI ditambah P1 H, YI ditambah K11 K1 sampai seterusnya hingga KN sama dengan HF XI ditambah PN kurang 1H, Y1 ditambah QN kurang 11, K1 ditambah QN kurang 22, K2 sampai seterusnya hingga QN kurang 1N dikurang 1, KN kurang 1, di mana nilai AJ-nya, PJ, dan QIJ-nya itu dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat per langkah, dan persamaan di atas akan sama dengan metode deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Nah, galat per langkah metode Runge-Kutta untuk orde N yaitu O
dikali H N pangkat dikali H N pangkat N ditambah 1. Sedangkan galat longgokan metode Runge-Kutta orde N yaitu O dikali H pangkat N, di mana orde metodenya adalah N. Kemudian, metode Runge-Kutta orde 1. Metode Runge-Kutta orde 1 berbentuk K1 sama dengan HF, XR, YR, dan YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah A1, K1. Nah, galat perlengkap metode Runge-Kutta orde 1 adalah OO dikali H kuadrat. Kemudian galat longgokan metode Runge-Kutta yaitu orde 1 adalah 0 dikali H. Nah, yang termasuk ke dalam metode Runge-Kutta orde 1 ialah metode Euler untuk K1 sama dengan HF, XR, Y, dan YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah K1. Dalam hal ini A1-nya adalah 1. Kemudian metode Runge-Kutta orde 2. Metode Runge-Kutta orde 2 berbentuk K1-nya adalah HF, XR, Y, R, dan K2-nya adalah HF, XR, P1H, YR ditambah Q11, K1. Maka diperoleh YR ditambah 1 adalah YR ditambah A1, K1 ditambah A2, K2. Dan galat perlengkap metode Runge-Kutta orde 2 adalah 0H pangkat 3 dan galat longgokan metode Runge-Kutta orde 2 adalah 0H kuadrat. Nah, contoh pada metode Runge-Kutta orde 2 adalah metode Heun, yang dalam hal ini A2-nya adalah 1/2, A1-nya adalah 1, P1 sama dengan Q11 sama dengan 1. Kemudian dalam bentuk Runge-Kutta orde 2 metode Heun dapat ditulis sebagai K1 sama dengan K2, K1 sama dengan HF, XR, YR, dan K2 sama dengan HF, XR ditambah H, YR ditambah K1. Untuk YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 1/2 K1 tambah K2. Nah, contoh metode Runge-Kutta orde 2 ialah metode Ralston. Dalam hal ini A2-nya sama dengan 2/3, A1 sama dengan 1/3, dan P1 sama dengan Q11 sama dengan 3/4. Nah, sehingga metode Ralston dapat ditulis dalam bentuk Runge-Kutta orde 2 yaitu K1 sama dengan HF, XR, YR, K2-nya itu HF, XR ditambah 3/4 H, YR ditambah 3/4 KI, K1. Untuk YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 1/3 KI ditambah 2/3 K2. Selanjutnya, metode Runge-Kutta yang dikenal adalah metode Runge-Kutta orde 3 dan metode Runge-Kutta orde 4. Metode Runge-Kutta berbentuk K1 HF, XR, YR, K2 HF, XR tambah 1/2 H, YR ditambah 1/2 K1, K3 sama dengan HF, XR ditambah H, YR dikurang K1 ditambah 2K, maka YR ditambah 1-nya sama dengan YR ditambah 1/6, K1 tambah 4, K2 ditambah K3. Dari galat perlengkap metode Runge-Kutta orde 3 adalah 0 dikali H pangkat 4. Dan galat longgokan metode Runge-Kutta orde 3 adalah 0H pangkat 3. Nah, adapun contoh soal dari metode Runge-Kutta. Diketahui persamaan di bawah ini untuk dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dan y0-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 3 untuk y sama dengan 1, dengan h-nya adalah 0,5. Penyelesaiannya kita mencari nilai n-nya, di mana dalam mencari nilai n yaitu b dikurang a per h adalah 2. Untuk mencari x0-nya itu sama dengan 0 dan y0-nya itu sama dengan 1. Dan untuk x1-nya itu sama dengan 0,5, maka y1-nya Y1 0,5 adalah, nah, mencari K1, K2, K3 sebagai berikut. Untuk mencari K1-nya kita substitusikan nilai H-nya dan fxi, Y1. Maka diperoleh nilai K1-nya adalah 2,5.
Begitupun dalam mencari K2, kita substitusikan nilai H-nya, nilai XI-nya, dan Y-I-nya serta K-nya, serta K1. Maka diperoleh nilai K2-nya itu sama dengan 1,844. Nah, untuk mencari K3, kita substitusikan nilai H, XI, dan YI, serta K1 dan juga 2K2. Maka diperoleh K3-nya adalah 1,375. Kemudian setelah itu kita substitusikan pada persamaan YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 K1 ditambah 4 K2 ditambah K3. Maka diperoleh Y1 0,5-nya adalah 2,875. Kemudian untuk mencari X2 sama dengan 1, Y2 satunya yaitu kita mencari nilai K1, K2, dan K3-nya. Di mana diperoleh K1-nya adalah 1,375. Kemudian K2-nya itu adalah 1,094. K3-nya adalah 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 K1 ditambah 4 K2 ditambah K3. Maka diperoleh Y1 tambah 1 itu sama dengan Y2 1 sama dengan 4. Kemudian diperolehlah nilai eksak dari DY per DX itu sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Di mana kita melakukan pindahkan di mana kedua ruas kita kalikan dengan DX, maka diperoleh DY-nya itu sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 5DX. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruas, maka diperoleh integral DY sama dengan Y dan integral 3X kuadrat itu sama dengan X pangkat 3. Integral 6X itu sama dengan 3X kuadrat. Kemudian integral 5 itu 5X. Maka untuk Y0-nya itu sama dengan 1. Sehingga untuk Y sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 3. Sehingga kita substitusikan Y0-nya itu. Maka diperolehlah Y sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah C. Maka C-nya adalah 1. Nah, untuk Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Untuk X1-nya, X-nya sama dengan 1, maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 4. Maka diperolehlah untuk galat relatifnya sama dengan E sama dengan 4 dikurang 4/4 dikali 100% itu sama dengan 0%. Nah, untuk metode Runkuta orde 4. Metode Runkuta orde 4 itu K1 sama dengan HFXR, YR. Kemudian K2-nya adalah HFXR ditambah 1/2 H, YR ditambah 1/2 K1. Untuk K3-nya HFXR ditambah 1/2 H, YR ditambah 1/2 K2. Dan keempatnya adalah HFXR ditambah H, YR ditambah K3. Nah, untuk YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 1/6, K1 ditambah 2, K2 ditambah 2, K3 ditambah K4. Kemudian galat per langkah dari metode Runkuta orde 4 yaitu 0H pangkat 5. Dan galat longgokannya adalah 0H pangkat 4. Nah, di sini contoh dari metode Runkuta orde 4. Diketahui DY per DX-nya sama dengan 1 ditambah Y2 dan Y0-nya sama dengan 0. Tentukan Y 0,20 dengan Runkuta orde 4. Gunakan ukuran langkah H sama dengan 0,10. Nah, diketahui A-nya sama dengan X0 sama dengan 0, B-nya sama dengan 0,20 dan H-nya adalah 0,10. Maka kita mencari nilai N-nya, maka diperoleh 2. Selanjutnya langkahnya X0-nya sama dengan 0, diperoleh Y0-nya sama dengan 0. Maka untuk X1 sama dengan 0,10, sehingga Y1-nya adalah
Nah, di sini kita mencari nilai K1, maka diperoleh 0,10101 dan nilai K2-nya adalah 0,10228. K3 adalah 0,10416. Maka diperoleh Y2-nya adalah 0,20272. Jadi untuk Y 0,20 itu sama dengan 0,20272, maka nilai sejatinya adalah Y 0,20 sama dengan 0,20271. Nah, di sini terdapat skrip dari metode Rungkutta yang akan kita simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari metode Rungkutta. Langkah pertama kita jalankan, kemudian masukkan nilai A-nya sama dengan 0, dan nilai B-nya yaitu 0,20. Selanjutnya kita masukkan nilai Y0-nya itu sama dengan 0, dan untuk nilai H-nya adalah 0,10. Nah, sehingga hasil penyelesaian dari metode Rungkutta adalah 0,2027. Dan adapun penyelesaian dalam menggunakan Excel yaitu dapat dilihat tabel dari metode Rungkutta. Untuk dy per dx-nya itu sama dengan 1 ditambah y kuadrat dan y0-nya sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan metode Rungkutta orde 4 yaitu yr ditambah 1 sama dengan yr ditambah 1/6, K1 ditambah 2, K2 ditambah 2, K3 ditambah K4. Maka dapat dilihat dari grafik Rungkutta orde 4. Nah, dengan demikian itulah tadi pembahasan dalam metode numerik tentang turunan, integrasi numerik, dan juga persamaan diferensial biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.